Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Faham Wahabi. Pembangun faham ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh karena itu orang menamakan gerakannya atau fahamnya dengan Wahabiyah, dibangsakan kepada Abdul Wahhab, Bapak Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya menamakan gerakan ini dengan Wahabiyah adalah salah, pembangunnya bernama Muhammad bukan Abdul Wahhab. Tersebut dalam Kamus Munjid pagina 568 bagian adab, begini artinya, Wahabiyah adalah suatu bagian dari firqah Islamiyah, dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lawannya menamainya Wahabiyah, tetapi pengikutnya menamakan dirinya Al-Muwahhidun dan torikot mereka dinamai Al-Muhammadiyah. Dalam fikih mereka berpegang kepada mazhab Hanbali, disesuaikan dengan tafsir Ibnu Taimiyah. Demikian tersebut dalam Munjid. Keterangan Kamus Munjid ini tidak semuanya benar. Ulama-ulama Wahabi tidak marah kalau mereka dipanggil oleh mereka Wahabi, dan bahkan ada sebuah buku yang dikarang oleh mereka berjudul Al-Hijatus Saniyah wa Tuhfatul Wahabiyah An-Naidiyah, dicetak oleh percetakan Ummul Qura di Mekah tahun 1344 Hijriah. Saudara dari Muhammad Abdul Wahhab ini bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab mengarang sebuah buku dengan judul Ash-Shawaikul Ilahiyah fi Radi alal Wahabiyah, yang artinya petir Tuhan untuk menolak faham Wahabi. Dengan judul buku ini saja jelaslah bahwa pada masa hidup Muhammad bin Abdul Wahhab nama Wahabiyah sudah ada juga. Seorang ulama besar, Mufti Syafi'i di Mekah, Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada 1304 Hijriah, menulis sebuah buku untuk menolak faham Wahabi, dengan judul Ad-Durarus Saniyah fi Radi alal Wahabiyah, yang artinya permata yang bertata untuk menolak faham Wahabi. Teranglah bahwa nama Wahabi itu sudah lama adanya. Dari keterangan Munjid tadi ternyatalah bahwa faham Wahabi itu adalah penerus faham Ibnu Taimiyah, dan bahkan lebih fanatik dan lebih radikal dari Ibnu Taimiyah ini benar. Dalam buku, Kasfus Syubahat, karangan ulama-ulama Wahabi, cetakan, An-Nur, Nejdi, dapat diambil sejarah faham Wahabi ini sebagai berikut. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari kabilah Banu Tamim, lahir 1115 Hijriah, wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kalau sekarang ini tahun 1386, maka Muhammad bin Abdul Wahhab wafat sudah 180 tahun yang lalu. Mula-mula ia belajar agama di Mekah dan di Madinah. Di antara gurunya di Mekah terdapat nama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Abdul Wahhab yaitu ayahnya sendiri, dan kakaknya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Guru-gurunya semua termasuk ayah dan kakaknya adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini dapat dibaca dalam buku, As-Shawaikul Ilahiyah fi Radi wa Wahabiyah, atau petir yang menyambar untuk menolak faham Wahabi, karangan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Menurut Ustadz Hasan Kosbik dalam suatu karangannya dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab pada ketika mudanya banyak membaca buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan lain-lain pemuka yang tersesat. Perantaraan tahun wafat Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah 478 tahun. Ibnu Taimiyah meninggal di Syria sedang Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal di Neyati. Menurut buku, Kasifus Syubahat tersebut, yang berasal dari tulisan cucu-cucu dari keluarga Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Abdul Latif bin Ibrahim Ali-Syekh, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di suatu desa bernama Ainiyah, pada tahun 1115 Hijriah. Ia belajar agama kepada ayahnya karena ayahnya adalah ulama atau qadhi di negeri Ainiyah itu. Setelah ia mencapai usia dewasa, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali ke Ainiyah sesudah mengerjakan haji. Hal ini berbeda dengan Muhammad Abduh di Mesir, penganut faham Ibnu Taimiyah juga tidak pernah naik haji, walaupun ia berulang kali pergi ke Paris. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab datang lagi ke Mekah dan Madinah yang kedua kalinya. Lama ia tinggal menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Katanya, pada kali yang kedua inilah ia banyak melihat di Madinah amal-amalan orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan dari syariat Islam, menurut kacamatanya. Kemudian ia pindah ke Basrah dan mensyiarkan fatwanya yang ganjil-ganjil tetapi ia segera diusir oleh penguasa dan dikeluarkan dari kota Basrah. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab pergi ke Hassa dan berguru lagi di situ dengan Syekh Abdullah bin Abdul Latif, seorang ulama di Hassa ketika itu. Kemudian ia pindah ke Huraimalah, suatu desa kecil di negeri Nejdi. Mula-mula ia mensyiarkan fatwanya yang ganjil-ganjil di negerinya sendiri yaitu di Ainiyah. Tetapi raja di negeri itu namanya Utsman bin Ahmad bin Mamar, yang mulanya menolong tetapi setelah mendengar fatwa-fatwanya lalu mengusir, dan bahkan berusaha membunuhnya.
Kemudian ia pindah ke Duriyah. Raja Duriyah bernama Muhammad bin Saud menolong Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pensiaran faham-fahamnya. Maka bersatulah dua orang, Muhammad, yang berlain kepentingan, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud. Muhammad bin Abdul Wahhab membutuhkan seorang penguasa untuk menolong pensiaran fahamnya yang baru, dan Muhammad bin Saud membutuhkan seorang ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras, demi untuk memperkokoh pemerintahan dan kekuasaannya. Maka bersatulah antara faham agama dan raja, sebagai bersatunya faham Syiah di Iran, dengan Syah Iran dan bersatunya faham Syiah Imamiyah di Yaman, dengan imam yang menguasai Yaman sebelum Republik. Demikian tersebut dalam kitab Kasifus Syubhat dicetak di An-Nur, Riyadh. Jelas dari uraian ini, bahwa faham Muhammad bin Abdul Wahhab tidak diterima di Basrah, juga tidak diterima di Ainiyah, sehingga ia diusir dari kedua tempat itu oleh penguasa. Tetapi dengan Muhammad bin Saud di kota Duriyah, banyak jugalah pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang terdiri dari orang-orang padang pasir, sehingga menjadi kekuasaan yang tidak dapat diabaikan oleh Turki dan syarif-syarif di Mekah saat itu. Pada suatu ketika, mereka mengirimkan delegasinya ke Mekah menemui Syarif Mekah, yaitu Syarif Masud sambil mengerjakan haji. Delegasi ini mensiarkan fatwa-fatwa Wahabiyah yang ganjil-ganjil di Mekah. Syarif Masud menangkapi orang-orang ini, dan bahkan membunuh, tetapi sebagiannya lolos dan pulang memberikan laporan kepada Muhammad bin Saud. Dari mulai tanggal ini berkobarlah permusuhan antara kaum Wahabi di Najdi dengan syarif-syarif, atau disebut penguasa-penguasa di Mekah. Dalam hal ini Syarif Masud membuat suatu kesalahan, karena ia menangkap orang haji dan membunuh mereka, padahal Tuhan telah berfirman dalam Al-Quran, bahwa barang siapa masuk Mekah adalah aman. Surat Ali Imran ayat 97, seharusnya kalau ia tidak sesuai dengan faham Wahabi, ia boleh mengusir saja orangnya tanpa membunuh. Tetapi dalam sejarah ini dapat diambil pula, bahwa Raja Mekah ketika itu menyukai faham Wahabi, serupa dengan raja-raja di Basrah dan di Ainiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab biasa memfatwakan bahwa orang-orang di Mekah itu, banyak yang kafir, karena membolehkan mendoa dengan tawasul di hadapan makam Nabi, membolehkan berkunjung dari jauh menziarahi makam Nabi, mendoa menghadap makam Nabi, memuji-muji Nabi dengan nadam burda amin taza, membaca solawat dalailul khairat yang berlebih-lebihan memuji Nabi, membaca kisah-kisah Maulud Baryanzi, dan akhirnya mereka dikafirkan karena tidak mau mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Tersebut dalam sejarah, bahwa suatu kali terjadi perdebatan antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Dalam soal kafir mengkafirkan ini, Sulaiman bertanya kepada adiknya, berapa rukun Islam? Muhammad menjawab, 5. Sulaiman berkata, tetapi kamu menjadikan 6. Muhammad Abdul Wahhab menjawab, apa? Berkatalah Sulaiman, kamu memanfatwakan siapa yang mengikutimu adalah mukmin dan yang tidak sesuai dengan fatwamu adalah kafir. Sesudah itu ia berusaha menangkap kakaknya, dan akan membunuhnya, tetapi Sulaiman dapat lolos ke Mekah. Dan setibanya di Mekah ia mengarang buku, As-Sawaikul Ilahiyah Firadi Alal Wahabiyah. Dari buku ini kita dapat melihat fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ganjil-ganjil dan baru-baru. Tertulis juga dalam buku ini, sejarah perdebatan seorang laki-laki dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Seorang laki-laki bertanya, berapa orang yang dibebaskan Tuhan dalam bulan Ramadan? Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, 100.000. Laki-laki itu bertanya lagi, pada akhir malam bulan Ramadan berapa? Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, pada akhir bulan Ramadan, dibebaskan Tuhan sebanyak yang telah dibebaskannya tiap-tiap malam Ramadan. Jawaban ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi. Laki-laki itu bertanya lagi, dari mana diambil orang Islam sebanyak itu? Padahal murid kamu tidak sampai sebanyak itu. Muhammad bin Abdul Wahhab marah, dan berusaha menangkap orang itu. Dari riwayat ini dapat dipetik suatu hal, yaitu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab pada permulaan fatwa-fatwanya banyak sekali mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak mau menerima fatwanya. Muhammad bin Abdul Wahhab sejak membuka fatwanya di Duriyah, tidak mau ke Mekah dan Madinah lagi karena ia tidak sudi melihat orang-orang membuat maksiat di Mekah dan di Madinah, katanya. Yang dikatakan maksiat itu adalah, berbondong-bondong pergi ziarah ke makam Nabi, berdoa dengan tawasul dengan jah Nabi. Berdoa dengan menghadap ke makam Nabi, bukan ke kiblat, adanya kubah-kubah di atas pekuburan Mu'alla di Mekah, di Baqi' di Madinah, di pekuburan Uhud di Madinah juga, dan di tempat maulud Nabi di Suq al-Lail di Mekah. Ini semua menurut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah amalan syirik. Atau sekurang-kurangnya membawa kepada syirik. Kaum Wahabi sudah 2 kali menguasai Hijaz,
yang pertama pada tahun 1803 Masehi sampai dengan 1813 Masehi. Dan yang kedua pada tahun 1925 Masehi sampai sekarang. Sejarah ringkas faham Wahabi ini, dikutip dari buku, Itikad Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh Abu Ya Kiai Haji Sirojuddin Abbas. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.